Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya selalu bersyukur setiap kali datang ke dalam GRI Solo itu ada hal-hal yang memang saya expect, saya rindukan, saya kepingin dapatkan, dan saya seringkali mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang saya dapatkan. Yang saya biasanya expect itu saya mendengarkan celetukan-celetukan dan komentar-komentar yang ajaib-ajaib, dan saya dapat saudara. Satu buah pengumuman yang mengesankan, yaitu taruhlah rasa penasaran Anda pada tempat yang tepat. Nggak usah terlalu penasaran di depan ada lubang apa, nggak ada penggalian arkeologi macam-macam, nggak ada sudah. Itu water tank. Taruhlah rasa penasaran Anda pada firman Tuhan, itu tepat saya pikir ya. Itu yang saya sudah expect dan saya dapatkan gitu ya. Tadinya saya expect yang agak lucu-lucu gitu keluarnya dari Pak Robi. Tapi tentu saja yang saya lebih sukacita lagi adalah realitas fakta bahwa 2 tahun yang lalu di dalam tempat ini tidak dipakai untuk ibadah, saat ini dipakai untuk ibadah. Dan kita bersyukur. Dan kita sangat berharap di dalam tempat ini sungguh-sungguh kita boleh mendengarkan perkabaran Injil dengan berita rasuli yang tepat. Saudara, tadi pada waktu dalam perjalanan kemari, lihat di Google Map, saya sampai agak terkejut, sudah dikasih tahu sama ada pengurus dari GRI Malang, ada di mana ya? Loh kok enggak? Oh ada di sini. Dikasih tahu. Pak Eko coba lihat ini, keterangannya di Google Map. Gereja aliran baru. Luar biasa. Kita ini gereja aliran baru, Saudara. Artinya, Saudara, kalau gereja yang berpadankan pada ajaran rasuli dan pengajaran teologi reform grounded di dalam pengajarannya John Calvin itu dianggap sebagai ajaran baru. Nah, yang diajarkan di luaran sana itu apa kalau gitu? Kita berharap ya, Saudara ya, bahwa di dalam gereja ini kita sungguh-sungguh boleh mendengarkan pengajaran rasuli dan membuat orang-orang di kota ini boleh melihat bahwa pengajaran seperti ini bukan pengajaran baru sama sekali. Kalau kayak begini baru itu berarti ya kita sudah agak jauh ya dari Injil. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan karuniakan kepada kita firman dan penyertaan Tuhan. Oh ya sudah sebelumnya, sorry saudara. Saya sudah minta izin sama pengurus saudara untuk khususnya khotbah ini karena ada jarak yang cukup, saya untuk lepas masker saudara. Saya menerapkan protokol kesehatan yang sungguh-sungguh lah, sedapat yang saya sejauh yang saya tahu sudah 2 hari yang lalu juga sudah rapid antigen semuanya beres dan setelah tes rapid itu saya menerapkan ini secara sangat sungguh-sungguh. Tadi juga nyampe di sini mandi dulu keramas dari atas sampai bawah sudah. Ritualnya saya jalankan dengan baik. Tapi saya sudah pernah mencoba untuk khotbah penuh pakai masker, ternyata oksigen masuk di dalam kepala jadi agak terlalu sedikit. Takutnya nanti keluarnya khotbahnya jadi penuh racun gitu ya. Jadi ya, saya mohon izin saudara ya. Nanti setelah itu saya tutup lagi. Pada waktu seminar saya akan tutup, cuman tengah-tengah nanti minta break saya ganti masker. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu Tuhan, kiranya kemurahan-Mu menghampiri kami. Kiranya Engkau memberikan kepada kami apa yang Engkau sendiri janjikan sebagai Bapa kepada anak-anak-Nya. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada kami Roh Kudus, kehadiran Allah sendiri yang menyertai kami, dan Engkau mengaruniakan kepada kami firman-Mu. Kami sungguh ingin Tuhan, kami masih bisa mempercayai tulisan-tulisan di dalam kitab suci kami, di mana kami mendapati ketika orang-orang itu berjumpa dengan firman Tuhan, berjumpa dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja, maka kehidupannya diubahkan oleh kuasa Tuhan. Berikanlah itu juga kepada kami Tuhan. Jangan berikan kepada kami perjumpaan sekedar dengan pengkhotbah dan persiapannya. Pengkhotbah itu cuma bisa khotbah bagus atau khotbah jelek. Khotbah bagus mungkin membuat kami sedikit senang, khotbah jelek mungkin membuat kami sedikit marah atau bosan, tetapi tidak membawa kami kemana-mana di hadapan-Mu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau, kami ingin berjumpa dengan firman-Mu, kami ingin kehidupan kami ini dibentuk, dipolakan seteru dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Belas kasihanlah kepada kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ajak kita untuk bersama-sama membacakan dari surat Ibrani, saudara, pasal yang ke-7. Ini ada kaitan dengan tadi teks yang kita baca di dalam Mazmur pasal 110. Ibrani pasal yang ke-7. Saya bacakan bagi kita semua, saudara ya, dengan bersuara di dalam versi LAI ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 7 ayat 26 sampai dengan 28.
Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa cacat, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, surat Ibrani adalah sebuah kitab anonimus. Maksudnya adalah di dalam kitab tersebut penulisnya tidak memberikan informasi namanya dia itu siapa, maka disebut sebagai kitab anonimus. Sebetulnya kitab Injil kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu juga adalah kitab anonimus. Termasuk kitab Ibrani ini adalah kitab anonimus, saudara. Jadi dari dalam suratnya kita tidak tahu yang nulis ini adalah siapa, saudara. Tetapi saudara, kita sedikit banyak bisa merekonstruksi ya. Kira-kira penulisnya ini lagi mau ngomong apa, kepada siapa, dan kenapa. Nah itu penting saudara. Itu penting untuk kita bisa tahu isi suratnya itu sebetulnya apa. Akan mewah ya, kalau kita tahu sebetulnya yang nulis itu siapa, akan mewah. Karena kita merekonstruksi teologinya agak lebih mudah. Misalkan ya kita tahu surat Paulus, nah kita bisa ngecek tuh teologi Paulus tuh kira-kira seperti apa. Karena kita bisa cek saudara. Cuman ini kan susah saudara. Tapi untungnya surat ini modelnya mirip sekali seperti homili, saudara. Sehingga mirip seperti khotbah. Saudara kalau misalkan saudara mendengarkan satu buah khotbah ya, itu kan saudara nggak terlalu kenal dengan pengkhotbahnya, saudara tetap lumayan bisa menangkap secara cukup baik ya yang dikhotbahkan itu apa. Nah maka mirip saudara. Meskipun surat Ibrani itu adalah surat ya, surat. Tetapi surat ini punya bentuk homili yang cukup kuat, saudara. Bentuk khotbahnya itu cukup kuat. Sehingga ini menjadi keuntungan bagi kita untuk bisa membuat rekonstruksi. Sebetulnya yang nulis siapa kita nggak tahu namanya, tapi kita kurang lebih tahu yang ditulis itu apa dan kenapa dia menulis seperti ini, saudara. Saudara, bagaimana kita itu bisa merekonstruksinya? Nah, kalau kita lihat dari data-data yang ada di dalam surat Ibrani ini, kita mendapatkan ada beberapa hal, saudara, yang kita dapatkan dalam surat ini. Salah satunya, yang pertama, yang sering menjadi polemik di antara orang-orang reform adalah ucapan-ucapan, peringatan-peringatan supaya jangan murtad. Nah ini orang reform kalau di dalam telinganya dengar kata murtad itu kan seperti kayak langsung alert, kan? Ting, ting, ting. Nggak ada murtad, nggak ada murtad, nggak ada murtad, gitu kan ya. Sekali selamat, tetap selamat, gitu ya. Saudara, ya itu betul. Ya tentu saja kita mempercayai perseverance of the saint. Kita percaya itu, saudara. Tetapi, saudara, bukan berarti kata murtad itu harus dihapus sama sekali dari dalam kamus kita. Tuhan itu bisa menjagai supaya orang itu tidak jatuh di dalam kemurtatan dengan peringatan-peringatan jangan murtad, gitu kan saudara. Saudara mencegah seseorang supaya nggak jatuh ke dalam lubang, masuk ke dalam lubang di depan sana, diperingatkan ya, jangan jatuh ke dalam lubang loh ya. Nah, nggak perlu setelah itu ada yang ngomong sama Pak Martin lalu protes ya, nggak ada yang jatuh, nggak akan ada yang jatuh. Ya justru itu supaya nggak ada yang jatuh makanya diperingatkan kan begitu kan saudara. Jadi nggak perlu alergi dengan kata murtad saudara. Nah di dalam surat ini saudara ada peringatan yang cukup keras ya berkenaan dengan jangan sampai murtad ya. Yesus Kristus itu nggak disalibkan 2 kali loh. Jangan sampai murtad. Ada peringatan yang cukup kencang akan hal itu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendapatkan satu buah data yang cukup clear, yaitu bahwa di dalam surat ini, penulisnya gemar sekali membanding-bandingkan Yesus, lalu membuat Yesus itu, di dalam perbandingannya, tentu saja Yesus itu lebih super. Nah, kita perlu bertanya, dibanding-bandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Kalau zaman sekarang, saudara, atau Tuhan Yesus sendiri pernah itu membandingkan Allah dengan Dewa Mammon, betul ya? Dia pernah mengatakan tidak bisa kamu mengabdi kepada 2 Tuhan, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mammon. Artinya Tuhan Yesus di dalam konteks pendengarnya dia membandingkan antara Allah dengan Mammon dan kamu mesti memilih Allah karena mengabdi kepada Allah itu lebih make sense lah kira-kira begitu ya, lebih waras, lebih sehat secara rohani juga. Tapi penulis Ibrani ini, saudara, penulis surat Ibrani, sama sekali tidak membandingkan Yesus dengan Mammon. Enggak. Hei, kamu orang Ibrani, jangan mencintai uang. Enggak, saudara. Dia itu membandingkan Yesus dengan beberapa figur. Figurnya apa saja? Coba kita list itu. Figurnya adalah salah satunya malaikat. Salah 2-nya Musa. Salah 3-nya Harun. Salah 4-nya ya imamatnya orang-orang Lewi itu, saudara. Nah, itu semua adalah fitur-fitur yang ada di dalam Yudaisme.
Betul ya? Fitur-fitur yang ada di dalam Yudaisme. Yesus tidak dibandingkan dengan Steppenwolf atau siapa Thanos dan lain sebagainya, enggak kan saudara? Dia dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di dalam Taurat, saudara. Maka kita bisa rekonstruksi juga bahwa pendengarnya ini kemungkinan adalah orang-orang yang amat sangat membangga-banggakan Yudaisme, atau setidaknya mereka yang mulai terpesona atau mungkin mulai tertarik kembali untuk masuk ke dalam Yudaisme. Maka saya pikir tepat ya suratnya dikasih nama surat Ibrani, karena penerimanya adalah orang-orang Ibrani, penerimanya adalah orang-orang Yahudi yang sangat mengagumi Yudaisme. Hal-hal yang dianggap penting sekali dalam Yudaisme seperti malaikat, Taurat, lalu imamat, khususnya imamat itu sangat penting bagi mereka, saudara. Maka kita mendapati, saudara, bagaimana Yesus itu supreme dibandingkan mereka, termasuk dalam bagian teks yang kita baca, saudara. Penulis ini berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bukan saja seorang imam yang sah, bukan saja sah dia karena dia menurut peraturan Melkisedek ya. Sudah dikasih tahu nih, suku Yehuda, dari suku ini nggak ada yang jadi imam, tapi itu kan pakai sistem operasi yang lama. Itu sistem operasi kuno, sistem operasinya yang tingkatannya lebih bawah. Sistem operasinya orang-orang Lewi itu gimana sih? Ya Lewi gitu kan ya. Dan sistem operasinya mereka adalah melalui keturunan Harun, di mana Harun itu adalah Abraham, nanti punya anak Ishak, punya anak Yakub, Yakub punya anak Lewi, keturunan baru sudah ke sana, sudah. Sementara pentolannya Abraham itu pun diberkati oleh Melkisedek. Abraham itu pun mempersembahkan kepada Melkisedek, artinya Melkisedek lebih tinggi. Jadi Yesus memang bukan suku Lewi, tapi bukan berarti tidak sah kalau menurut sistem operasi yang ini, tapi ini menurut sistem operasi yang baru. Nah intinya saudara, penulisnya berusaha untuk membandingkan bahwa keimamatannya Yesus itu sah. Keimamatannya Yesus itu bukan cuma sah, tapi lebih melampaui itu semua. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa ya kok penulis Ibrani ini perlu menulis surat Ibrani ini? Keadaannya kira-kira seperti apa, saudara? Nah, di dalam beberapa komentar yang saya baca, saudara, saya cukup teryakinkan, saudara, cukup being convinced, saudara, dengan pendapat yang mengatakan bahwa kemungkinan ini diterima oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka itu cukup banyak mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang lain. Jadi ini Yahudi Kristen mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi non-Kristen, dan mereka hidup sebelum tahun 70 Masehi. Itu signifikan, saudara. Sebelum tahun 70 Masehi. Kenapa signifikan? Karena tahun 70 Masehi itu terjadi bencana yang serius, peperangan besar, sehingga Bait Suci Yerusalem diruntuhkan. Pada waktu itu Bait Suci Yerusalem belum diruntuhkan. Saudara, kalau Anda itu adalah keturunan orang Yahudi, saudara, dan Anda hidup sebelum tahun 70 Masehi, saudara disuruh ditanya, saudara, ikonnya dunia itu kira-kira apa? Bait Suci Yerusalem. Jawabannya itu, saudara. Satu, dia tidak mengatakan one of the best, itu the best of the best, bukan one of the best. Saudara, kalau ditanya sama Pak Ruri, siapakah greatest of all times dari fighter? Nah itu bingung. Salah satu yang terbaik adalah Georgette Pierre. Salah satu yang terbaik adalah Kamaru Usman. Salah satu yang terbaik adalah Anderson Silva. Salah satu yang terbaik, John Jones dan sebagainya. Tapi saudara, di antara banyaknya yang salah satu, saudara. Saudara kalau tanya sama orang Yahudi, saudara, dia akan ngomong Bait Suci Yerusalem. Oke, kalau nomor 2, Bait Suci Yerusalem. Sampai nomor 315, saudara, baru nanti ada kandidat yang lain, saudara. Bait Suci Yerusalem itu sentralnya luar biasa. Sebelum Bait Suci Yerusalem itu runtuh, saudara, pikiran mereka Bait Suci Yerusalem. Jadi, saudara, bagi orang-orang Yahudi Kristen, ya, orang-orang Yahudi Kristen, dan di dalam tahapan gereja yang sudah agak lebih terkemudian, tapi belum 70 Masehi, tapi juga bukan tahun 30-an. Sudah bingung ya? Gini, kalau tahun 30-an, orang Kristen sama orang Yahudi itu belum terlalu bisa dibedakan. Seperti kayak kita, kalau awal-awal nggak terlalu bisa membedakan antara Reform Belanda sama Reform Amerika, itu nggak terlalu bisa membedakan gitu kan. Pak Ben, Pak Billy, wis podo ae lah. Padahal nggak sama loh. Nah gitu kan ya. Dan nggak apa-apa sih ya, nggak usah. Cuman ini bukan perbedaan seperti itu, saudara. Pada waktu itu, saudara kalau tanya sama Petrus, sama Paulus, bos, agamamu apa? Agama Yahudi. Soalnya kalau cek tuh fotonya, KTP-nya Paulus tuh ada fotonya dia senyum gini, Petrus dan lain sebagainya. KTP-nya bukan Kristen, saudara. Awal-awal loh ya. Alkitabnya apa? Alkitabnya juga bukan Alkitab Kristen. Semuanya Yahudi, saudara. Sama itu, agama yang sama. Buat mereka nggak ada bedanya di permulaan, saudara. Awal-awal. Ya oke lah, golongan itu ya, sekte itu ya. Mereka itu orang-orang Yahudi yang percaya bahwa Mesiasnya udah datang.
Agamanya apa? Ya Yahudi, Saudara. Alkitabnya apa? Alkitabnya ya sama, Saudara. Seperti kayak Farisi sama Saduki, ya agama Yahudi kan ya, sama-sama agama Yahudi. Padahal Alkitabnya beda loh. Kristen juga demikian, Saudara. Tetapi setelah lewat 1 dekade, lewat 2 dekade, orang mulai bisa bedakan, enggak. Ini agama beda nih. Ini lain nih, gitu ya. Mereka mulai punya nama tuh. Sejak di Antioquia mereka mulai punya nama tuh sebagai golongan Kristen. Mulai bisa dibedakan. Dan bukan sekedar mulai bisa dibedakan, Saudara. Setelah muncul perbedaan, ini natur manusia ya. Setelah muncul perbedaan, mulai muncul juga permusuhan. Setelah ada permusuhan, tentu saja orang-orang Kristen dimusuhin, Saudara. Mereka mulai itu tidak diterima di sinagog. Mulai itu tidak diterima di Bait Suci Yerusalem. Dan Saudara bisa bayangkan, Saudara, tidak diterima di Bait Suci Yerusalem. Itu mirip seperti kita masih mengaku banget kita adalah orang GRII, tapi setiap kali datang ke RMCI ditolak atau gimana gitu. Mungkin lebih berat, Saudara. Jadi susah untuk kita bisa bayangkan, Saudara. Orang-orang seperti itu seperti kayak bisa mengalami krisis identitas, Saudara. Dan itu sangat tidak mudah loh. Sangat tidak mudah. Karena mereka dibentuk sebagai orang Yahudi. Sangat tidak mudah. Siapa? Brian Walsh ya. Dia pernah ngomong seperti ini. Di dalam bukunya dia tulis ada seorang anak lah, Saudara. Orang Singapura, Saudara. Orang Singapura suatu kali dia studi di Kanada, Saudara. Studi di Kanada lalu dilayani sama perkantasnya Kanada, Saudara. Lalu mereka jadi Kristen lah, pendek kata begitu, Saudara. Setelah jadi Kristen, ini orang adalah orang yang jadi orang Kristen yang baik, Saudara. Dia sudah punya tunangan di Singapura. Lalu dia mulai berasa, waduh iyalah, saya ini sama tunangan saya tunangannya nggak Kristen gitu ya. Lalu dia rasa iya ya selama ini nggak cocok ya. Jadi gimana ya? Apalagi sekarang saya adalah hidup untuk Kristus. Wah nggak cocok nih. Kalau gitu kita mesti batal nih pernikahannya. Lalu dia terbang, Saudara, dari Kanada ke Singapura untuk batalkan pernikahannya. Nggak bisa ya, nggak cocok ya. Kita itu sekarang visinya nggak sama dan sebagainya. Wah, Brian Walsh, Richard Middleton, lalu orang-orang di perkantasnya Amerika, perkantasnya Kanada bilang, oh keren kamu, keren, bagus. Itu namanya adalah orang Kristen sejati. Berani menghadapi masalah, kamu tidak bersembunyi terhadap masalah, dan mengutamakan Tuhan, kamu luar biasa. Tapi Saudara, setelah pulang dari Singapura, dia balik lagi ke Kanada, dia jadi orang linglung, Saudara. Kenapa? Dia jadi stres, depresi. Loh kenapa? Kamu itu luar biasa loh. Lalu dia mulai pelan-pelan berasa, enggak, saya bajingan. Loh kok bisa? Identitasmu itu berdasarkan Yesus Kristus. Enggak, saya bajingan. Kok bisa begitu, Saudara? Karena dia besar sebagai orang Singapura. Saudara, sense itu tidak gampang dihapuskan dengan kita itu diajarin saja. Tidak mudah, Saudara. Termasuk, Saudara, di dalam zaman kita ya, kalau kita ngomongnya sense tentang dosa, itu kadang-kadang dikonstruksi oleh Alkitab, kadang-kadang juga dikonstruksi oleh zaman, dikonstruksi oleh tempat di mana kita hidup, Saudara. Saudara, di antara kita ya, kalau Saudara mendapati Pak Leo suatu kali ya, Saudara datang ke pastori, lalu datangnya lagi nggak kabarin dulu, setelah tahu-tahu masuk, Pak Leo gitu kan ya, terus agak lama tuh keluarnya dari kamar, agak lama terus pintunya dibuka, bau rokok, Saudara. Ada kepulan asap rokok banyak sekali. Ternyata selama ini ya rokok berat, Saudara. Kita itu ya bisa rasanya kayak hamba Tuhan GRII merokok. What? Saudara pernah merokok itu salahnya apa sih? Saudara, saya bukan endorse Anda untuk merokok ya, bukan ya, gitu kan ya. Tapi itu tidak melanggar hukum. Legal itu. Saya sendiri sih sebetulnya tidak akan terlalu keberatan ya kalau ada hamba Tuhan yang merokok, asal tentu saja merokoknya jangan di ruang ibadah gitu kan, ya pikir yang lainnya batuk ya. Saudara nggak ada keberatan sama sekali, tapi kalau misalkan sama Pak Leo nonton bareng tuh ya, nonton bersama-sama dengan anak remaja Justice League, bajakan, nggak apa-apa kan? Kayaknya kayak nggak apa-apa kan? Itu melanggar hukum loh itu, Saudara, melanggar hukum tuh. Jadi legal ditabrak tuh. Tapi kita rasanya kayak fine-fine saja, Saudara. Padahal saya jelaskan begini, Saudara ketawa, Saudara. Kenapa, Saudara? Memang seringkali, Saudara, kita itu besar dengan cara pikir dan dibentuk oleh situasi seperti apa. Tidak mudah untuk berubah, Saudara. Termasuk, Saudara, orang-orang Kristen Yahudi, Saudara. Begitu mereka diusir dari sinagog, itu bisa seperti kayak orang linglung, Saudara. Berat sekali buat mereka. Apalagi kekristenan termasuk salah satu agama yang amat sangat sederhana sekali. Kristen itu kan agama yang sederhana sekali, Saudara. Kebaktian kita ini kan kebaktian yang sederhana sekali, Saudara. Cuman butuh liturgis, pengkhotbah sama pianis sebetulnya. Ya enggak? Lagunya juga sangat sederhana sekali, Saudara. Lagu-lagu himne itu lagu sederhana, Saudara. Kadang-kadang banyak orang pikir, aduh lagu-lagu himne ini kok rumit ya. Enggak, Saudara, ini sederhana, Saudara. Yang rumit itu lagunya Bach itu loh, rumit, Saudara. Ini adalah lagu yang didesain ya, lagu himne ini lagu yang didesain
supaya bisa dinyanyikan oleh petani-petani yang nggak sekolah, itu bisa menyanyikan lagu ini. Saking saja saudara, kita sudah terlalu membiasakan diri dengan hal-hal yang kelewat, nggak ada isinya, sehingga yang gini kayaknya kok, aduh lagu saja kok berat sekali. Loh enggak, ini nggak berat saudara. Ini justru lagu yang bisa dinyanyikan sama petani-petani yang buta huruf, yang nggak sekolah saudara. Dan mentalitas kita kan mesti gitu kan ya, memberikan yang terbaik yang kita sanggup gitu saudara. Sederhana saudara. Ritual yang kita punya itu apa sih? Baptisan, perjamuan kudus, lainnya apa? Hampir nggak ada saudara. Sederhana banget. Sementara orang Yahudi punya upacara kurban dan lain sebagainya. Wow, itu luar biasa saudara. Overwhelming saudara. Saudara kalau datang dalam kebaktian-kebaktian di Bait Suci Yerusalem, itu sangat overwhelming saudara. Saya pernah baca catatan ya. Catatannya itu, beberapa catatan itu bisa bedanya jauh sekali saudara. Ada yang mengatakan sampai di dalam hari raya utama mereka saudara, bisa ada 600.000 saudara kambing domba yang disembelih. Sudah bisa bayangkan saudara, 600.000 kambing domba yang disembelih saudara. Saudara kumpulin Pak Robi 200 ngabisin nggak bisa loh saudara itu. Itu gila loh saudara itu. Wah luar biasa saudara, ekstravagansa sekali saudara. Tapi ya di dalam kekristenan kita mengatakan bahwa itu semua sudah genap di dalam Kristus. Maka ya di dalam kehidupan mereka, kebaktiannya mereka sederhana sekali. Selain perjamuan kudus, baptisan, mereka seperti kayak nggak punya lagi ritual-ritual tertentu yang membuat mereka itu tetap bisa bangga sebagai orang Yahudi. Maka kemungkinan mereka ketika mereka itu mau jatuh dalam dosa, kemungkinan mereka ketika mereka itu murtad, mereka akan murtad kemana? Bukan jadi penyembah Baal atau menjadi penyembah Dewa Mars, tapi mereka kemana sudah? Relapse, balik kepada Yudaisme. Maka saudara, di dalam surat ini kita mendapati penulis berusaha untuk menunjukkan bahwa Yesus yang kita miliki itu jauh melampaui Yudaisme. Dan salah satu saudara yang sangat dibandingkan saudara adalah urusan berkenaan dengan imamat. Di dalam bagian Alkitab yang kita baca saudara, imamat. Jadi imam yang mempersembahkan kurban itu adalah salah satu yang sangat dibandingkan saudara. Bagi orang-orang Yahudi saudara adalah sangat serius untuk bisa berdamai dengan Allah. Maka imamat itu sentral sekali posisinya saudara. Saudara kalau sudah imam, itu posisinya itu sentral sekali. Karena mereka akan menata layankan kebutuhan umat yang paling utama, yaitu berdamai dengan Allah. Saudara kalau ditanya saat ini saudara ya, imam atau pengkhotbah saudara ya, tukang dakwah, yang paling penting itu apa saudara? Yang paling penting adalah pewinter kalau bisa, kreatif pol, nah begitu kan ya kalau bisa saudara, supaya bisa mengajak kepala kita itu untuk melakukan TTS atau sudoku teologi terus menerus gitu kan ya. Dan ini adalah ciri khasnya masuk ke dalam GRI gitu kan ya. Mantap khotbahnya begitu kan ya. Itu yang kita paling kepinginin saudara. Tapi saudara ya, hati-hati. Apakah kita itu mengalami perdamaian dengan Allah dengan hal tersebut saudara, atau hal tersebut kita jadikan sebagai pelarian ketika kita itu tidak memiliki perdamaian dengan Allah? Itu urusan yang kedua saudara. Bagi orang-orang Yahudi saudara yang dibentuk di dalam tradisi Judeo-Kristen ya, orang-orang Kristen dan orang Yahudi saudara, buat mereka imamat itu sangat serius. Saudara bisa bertemu dengan orang yang sangat kreatif, bisa bertemu dengan orang yang biasa, bisa bertemu dengan orang yang pinter, jenius, ada yang borderline idiot gitu kan ya, borderline gitu ya, belum sampai idiot banget gitu ya, atau yang idiot juga saudara. Tetapi saudara, buat mereka itu nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Yang signifikan itu adalah apakah Anda bisa menata layankan urusan upacara kurban yang melaluinya kita itu berdamai dengan Allah. Damai dengan Allah. We are good. Tuhan bilang begitu. Kalau dalam satu buah buku yang saya baca, upacara kurban itu kan seperti kayak kita menyembelih kurban, ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk imam, ada bagian untuk dimakan sama jemaat. Kita makan-makan. Makan-makan itu rupanya dari dulu sampai sekarang tuh asik, saudara. Makan-makan itu menandakan apa, saudara? Bukan cuma kenyang, bukan cuma makanannya enak. Makan-makan itu persahabatan. We are good. Kita ini bersahabat, dan bersahabatnya dengan siapa? Dengan Allah, saudara. Makanya upacara kurban, saudara, itu serius sekali buat mereka. Maka sekali lagi, saudara, gak heran penulis surat Ibrani berusaha untuk membandingkan Kristus dengan imamatnya mereka, saudara, imamatnya Lewi. Kita akan coba untuk melakukan secara singkat, saudara, bagaimana sih perbandingan imamatnya Lewi dengan imamatnya Kristus. Saudara, kita mendapatkan catatan ya, imam besar yang demikian yang kita perlukan, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Saya coba lari ke belakang saudara ya, supaya lebih jelas di dalam ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi
telah tercapai kesempurnaan. Imamat Lewi. Saudara, imamat Lewi itu seperti apa? Kalau kita boleh trace ya jauh ke belakang, imamat Lewi itu punya sejarah yang panjang sekali, saudara. Kick off sejarahnya imamat Lewi, saudara ya, itu dimulai di dalam kitab Kejadian. Kick off-nya. Dan kick off-nya itu bisa bikin kita itu agak terkaget-kaget, saudara ya. Yaitu di mana? Di dalam Kejadian pasal, saya coba bacakan ya, saudara. Ini keluaran. Kejadian pasal 49, saudara ya. Ini adalah testament of Jacob ya. Wasiatnya Yakub sebelum dia itu mati, saudara. Saya bacakan. Mulai ayat 5. Kejadian pasal 49, mulai ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Sampai di sini, saudara ya. Kita melihat ya, ketika Yakub hampir mati, dia memberikan warisan, ucapan berkatnya kepada satu demi satu anaknya. Dan salah satu yang sangat unik tentu saja adalah kepada Simeon dan Lewi. Sepasang, saudara, Simeon dan Lewi. Dan kepada Simeon dan Lewi, Yakub mengatakan, dua suku ini gak boleh dapat tanah warisan. Aku akan serahkan mereka. Dan kita mendapati itu, saudara. Simeon memang punya tanah warisan, tapi Simeon itu tanah warisannya itu within di dalam border wilayahnya Yehuda. Saudara coba cek di dalam kitab Yosua nanti ya. Jadi tanah yang diundikan untuk orang-orang Simeon itu dikelilingi sama orang-orang Yehuda, saudara. Jadi mereka nggak boleh betul-betul seperti kayak independen tanahnya sendiri, saudara. Kenapa, saudara? Well, coba dilihat saja ceritanya. Simeon dan Lewi itu ngapain, saudara? Yakub itu punya 13 anak, saudara. At least yang dicatat 13 anak, yang 12 laki. Saudara, di sini ada yang pengen anak laki, saudara tanya sama Yakub, saudara. Gimana itu bisa? Bukan cuma hat-trick, saudara, cetak 12 laki semua, saudara. Tapi ada satu yang perempuan, saudara. Akhirnya berhasil juga dapat perempuan, saudara ya. Bosan juga video, aduh laki semua gitu ya. Nakal-nakal gitu ya. Ini, saudara, ada perempuannya satu, saudara, Dina. Satu-satunya perempuan diperkosa, saudara. Cuman kali ini yang memperkosa itu bukan sekedar karena nafsu, tapi perkosanya karena cinta. Ada juga, saudara ya, memperkosa karena cinta, saudara ya. Nah, setelah itu diperkosa, maka dia minta baik-baik ya. Saya tahu memperkosa itu karena cinta kok. Maka saya boleh nggak ya? Saya itu kepingin menikahi. Lalu Simeon dan Lewi bermufakat. Oh, boleh. Menikahi adik kita, Dina, boleh. Tapi, kayaknya alasannya mulia, saudara ya. Tapi kita ini orang Ibrani. Orang bersunat, kami tidak menikah dengan orang kafir. Maka kalau kamu mau menikah dengan anak kami, dengan adik kami boleh, tapi kamu mesti sunat dulu. Sikem dan semua orang-orang laki di antara kamu mesti bersunat, dan kita akan saling memberi anak-anak perempuan kami untuk laki-lakimu, anak-anak perempuanmu untuk laki-laki kami, karena kita sekarang sudah bersahabat, sama-sama orang bersunat. Lalu mereka bersunat, saudara ya. Semua laki-laki yang sanggup berperang bersunat, saudara. Dan kalau bersunatnya pada waktu itu sama zaman sekarang kan beda sekali, saudara ya. Pada waktu itu kalau sunat itu betul-betul luka sekali, saudara ya. Luka dan ya penyembuhannya bisa agak lama, saudara. Habis sunat sudah diserang, saudara. Prajuritnya semua nggak bisa berperang, saudara. Habis sunat diserang semua rame-rame, saudara. Dan mereka juga sunatnya rame-rame, saudara. Sunatan massal, saudara ya. Karena disuruh. Jadi nggak gantian supaya ada yang bisa defend tetap perang, nggak ada, saudara, semuanya. Lalu digerebek, bunuh semua, saudara. Maka Yakub bilang, wah ini bahaya ini. Simeon sama Lewi ini ya, Simeon dan Lewi bersaudara ini melakukan war crime, kejahatan perang nih, kayak begini nggak boleh ini. Maka kamu kalau model kayak begini kan, sudah bisa bayangkan lah, manusia kayak begini kalau dijadiin satu, sudah punya tanah warisan jadi satu, itu bisa ngeri, sudah. Ya kan, oleh karena itu ya Yakub make sense, sudah serak-serakan mereka. Simeon ditaruh di antara orang-orang lain, sudah. Dan kita bisa melihat, sudah, jejaknya Lewi ini kayaknya memang apa ya? Di dalam darahnya itu mengalir warrior dan butcher spirit, kira-kira gitu ya. Tukang jagal dan tukang berani lah pokoknya begitu ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim ya, di dalam perbuatan noda di Gibea, siapa yang bisa kepikiran kayak begitu, saudara? Dia punya gundik, saudara. Gundiknya dipermain-mainkan, diperkosa sama orang-orang Benyamin, saudara. Mati, saudara. Setelah itu gundiknya dipotong jadi 12 biji, mutilasi, saudara. Dan dikirimkan kepada 12 suku Israel. Kok dia kepikir gitu, saudara, melakukan mutilasi gundik orang Lewi ini, sudah. Tapi ya bisa aja. Namanya juga Lewi ya, sudah pernah bisa menghabisi orang pada waktu habis sunat. Sekarang dia juga bisa menghabisi
gundiknya, saudara. Dan intinya apa, saudara? Ketika dia mutilasi gundiknya jadi 12 suku, supaya apa? Supaya kejahatan yang dikenakan kepada saya dibalaskan. Pada waktu dia lakukan itu kepada Sikem dan keluarganya dan juga orang-orangnya adalah karena apa? Supaya malu yang dikenakan kepada saya dibalaskan. Itu adalah tipikal kasnya Lewi, saudara. Dan, di dalam aspek yang positif, saudara. Sekarang aspek positif. Tapi, lagi-lagi, saudara, siap-siap. Ini sebetulnya agak 17 tahun ke atas, saudara ya. Karena banyak sekali muncatan darahnya. Filmnya Quentin Tarantino mestinya nggak ada ditonton sama anak-anak terlalu kecil ya, saudara ya. Tapi ya ini, saudara, Quentin Tarantino, saudara, di dalam versinya kitab Torah, saudara. Israel, saudara, baru saja keluar dari Mesir. Beberapa bulan, saudara. Dan kita melihat ya, bangsa yang baru saja keluar dari Mesir, baru beberapa bulan saja menikmati kebersamaan, itu kan chemistry-nya belum bisa sampai terlalu raket banget, saudara ya. Belum bisa sampai betul-betul kita saudara bro, belum terlalu bisa, saudara. Mereka itu masih tribal nations lah ya, suku ini, gitu. Lalu mereka keluar bersama-sama, gitu kan ya. Lalu, saudara, di dalam peristiwa patung lembu emas, saudara, Musa setelah turun, dia marah kan, pecahkan 2 lot batu, lalu dia mengatakan, siapa mau berdiri bagi Tuhan? Kumpul orang-orang Lewi. Lalu, mari kita masuk ke dalam perkemahan, kenakan pedang, habisi itu orang-orang berdosa itu, saudara. Kita bisa katakan, saudara, mereka disertai oleh Tuhan. Yes, betul. Mereka disertai oleh Tuhan. Tapi kira-kira, saudara, ada perlawanan enggak ya? Orang-orang yang dibunuh ini tuh, saudara, 3.000 orang, saudara. Itu civil war, gitu ya. 3.000 orang itu kira-kira gimana? Baik, kamu berdosa ya? Iya, ini bunuh. Masa begitu, saudara? Kayaknya kan ya ada perlawanan, saudara. Tapi Lewi menghabisi orang itu tidak aneh buat dia, begitu ada. Biasa, gitu. Dan meskipun di dalam aspek ini kita bisa mendapatkan hal yang positif, memang disuruh sama Tuhan, disertai sama Tuhan, tapi polanya kurang lebih agak mirip, saudara. Kamu berdosa, supaya kita tidak ditulai oleh Tuhan, maka kamu saya matikan, supaya saya still hidup. Tapi, saudara ya, di dalam kisah yang di dalam Keluaran, kita mendapat itu memang disuruh sama Tuhan. Dan setelah itu, saudara, arguably ya, most likely, saudara, karena itu ya, Lewi dikhususkan oleh Tuhan. Karena hatimu adalah untuk aku, maka sekarang hatiku untuk kamu. Lalu bagaimana? Dosanya Lewi jadi di overturn, jadi dibalik. Ya udah, karena sekarang kamu baik, kamu dikasih tanah yang tersendiri. Enggak, saudara. Dia tetap diserak-serakan. Cuman sekarang ada motifnya itu being redeemed gitu. Motifnya itu ditebus. Kalau tadi kan dikatakan kamu nggak boleh dapat tanah gara-gara apa? Woi, kamu kalau ngamuk itu bahaya, bisa bunuh-bunuhin orang. Tapi sekarang kamu nggak dapat tanah, kamu akan diserak-serakan ke dalam seluruh suku Israel. Supaya apa? Supaya di dalam masing-masing suku itu ada kota-kotanya orang Lewi, ada nanti beberapa kota-kota perlindungan yang di sana ada orang-orang Lewinya. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menjadi penata layan, mereka bisa menjadi imam, mereka bisa menata layankan kurban. Sudah beautiful ya, saudara. Buat saya ini adalah satu buah motif yang dibelokkan yang indah ya. Lewi itu ya memang ada bakatnya, saudara. Bakat, sekali lagi, bakat jagal-jagalan itu ada bakatnya, saudara. Memang nggak tahu, tangannya itu ahli aja. Ada orang yang ahli masak kan, saudara. Ahli masak, ahli ngeracik kopi. Wah, kasih garamnya gini-gini aja, oh ya pas, saudara. Lewi itu begini-begini aja, potongannya bisa pas tuh, rapi gitu kan ya. Kira-kira dia set gitu kan ya. Motong gundik ya bisa gitu kan ya. Motong orang Israel yang lain juga bisa. Dan Tuhan pakai itu, saudara. Serakan mereka ke dalam seluruh suku Israel, lalu menjadi imam. Tadinya diserahkan karena dihukum, sekarang diserahkan karena mereka mau jadi imam. Saudara, kalau membaca kitab Yosua ya, saudara akan sangat bersyukur gitu ya, setiap kali mendapatkan ucapan yang diulang-ulang itu, seperti kayak referen tuh, muncul berulang-ulang. Tetapi kepada suku Lewi, aku tidak memberikan tanah warisan, karena aku yang akan menjadi warisan mereka. Wah, itu kan beautiful ya. Saya nggak tahu, saudara, akan beautiful nggak bagi saudara? Saudara punya anak 3, atau papa saudara punya anak 4, sekarang gitu kan ya. Saudara adalah anak yang paling dicintai. Kepada anak pertama kamu tak kasih pabrik yang itu ya. Anak kedua ini lebih pintar, kasih pabrik yang itu lebih gede. Anak ketiga ini ya agak nakal, terus kamu pabriknya agak kecil di sana. Anak keempat, kamu yang paling saya sayangi, kamu tak kasih Alkitab dan iman yang aku wariskan secara terus-menerus. Aku doakan kamu setiap hari. Terima kasih papa. Atau enggak, saudara? Saya nggak tahu, saudara. Lewi, saudara. Lewi. Itu penebusannya buat Lewi. Itu penebusan pun ya. Aku nggak kasih kamu tanah warisan. Nggak punya tanah warisan, saudara. Tapi apa? Aku yang akan menjadi warisan. Dan upacara kurban.
melayani Tuhan, itu yang akan menjadi warisanmu. Dan orang-orang Yahudi sudah menganggap itu sebagai satu hal yang sangat sentral. Karena sudah di dalam kepenata layanannya Lewi itu sudah nasibnya orang Israel sudah berdamai dengan Allah atau tidak itu digantungkan sudah. Sekali lagi sudah, buat mereka berdamai dengan Allah itu everything. Maka posisinya Lewi menjadi satu buah posisi yang sangat-sangat sentral sekali sudah. Nah, sudah, tapi kalau kita perhatikan sudah ya, polanya itu masih sama sudah. Polanya masih sama. Apa samanya? Di dalam peristiwanya Dina dan Sikem, saya habisi Sikem dan seluruh kaum keluarganya. Karena apa? Ya, karena urusannya adalah kamu merugikan kami. Dan ini sudah ya, sudah perkosaan ya. Perkosaan itu di satu sisi kita kadang-kadang melihatnya itu sebagai satu buah dosa seksual. Dan memang itu adalah dosa seksual sudah ya. Tetapi saya baca beberapa literatur tentang perang, bukan literatur lah ya, cerita lah ya, bukan cerita, sejenis kayak dokumenter kecil gitu. Analisanya nggak sampai mendalam-dalam sekali sudah. Saya membaca beberapa tulisan-tulisan sudah kenapa di dalam peperangan-peperangan ya seringkali terjadi perkosaan. Well, kita bisa lakukan analisa. Loh ya jelas aja lah, prajurit-prajurit jauh dari istrinya, jadi ya dia butuh perempuan, dia merkosa orang akhirnya karena butuh perempuan sudah. Di satu sisi ada benernya, tapi ada analisa yang mengatakan bahwa bukan cuma itu. Pemerkosaan itu adalah act of domination, dominasi. Seksualitas itu kadang-kadang itu menceritakan urusan dominasi. Maka sudah nggak usah terlalu heran kalau ada cerita itu ya. Mohon maaf ya, ada cerita ya. Seperti kayak anak-anak, orang-orang yang sudah sangat tua, lansia, itu juga diperkosa. Anak-anak masih kecil yang secara normal itu biasanya belum dijadikan sebagai objek seksual. Anak-anak ya. Tidak banyak kan di antara kita, kecuali kita ada yang kelainan seksual sudah. Yang lihat anak-anak lalu terus rangsang gitu kan ada, tapi kita menyebutnya sebagai kelainan seksual. Kalau zaman sekarang menyebutnya sebagai variasi diferensiasi selera. Laki seleranya sama laki, nggak apa-apa, itu diferensiasi. It's good, it's fine. Laki-laki sama anak-anak, it's good, it's fine. Sama mayat, it's fine. Sama binatang, it's fine. Kita Kristen nggak demikian sudah. Laki-laki ya sama perempuan sudah ya. Laki-laki sama anak-anak itu kelainan seksual. Kira-kira begitu sudah. Kelainan seksual. Nggak usah cari kalimat-kalimat yang lebih bagus sudah. Tapi sudah ya, kok bisa ya? Dan rame-rame loh sudah. Bisa cukup banyak. Bisa cukup banyak tentara-tentara yang melakukan itu kepada anak-anak yang sangat kecil atau kepada orang-orang yang sangat tua sudah ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Maka susah untuk kita sekedar menjelaskan itu sebagai ya memang orang punya libido lalu perlu dilimpahkan. Susah untuk kita jelaskan sekedar itu sudah. Maka penjelasannya apa? Mereka itu memang orang-orang yang terlatih. Tentara-tentara itu terlatih juga untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Sekali lagi, itu adalah tindakan dominasi. Anda melakukan itu 1, 2, 3, dan itu menjadi showcase, membuat seluruh kampung takut. Maksudnya kadang-kadang perang itu kan begitu sudah. Salib. Penyalipan ini kan salah satu metode pembunuhan yang amat sangat tidak efektif sekali. Mahal loh sudah nyalip itu. Butuh kayu segitu gede, lalu butuh prajurit yang banyak. Udah gitu, bunuh satu orang saja matinya bisa 3-4 hari itu. Kalau nggak kelewatan sahabat, nggak dipotongkan kakinya kan bisa berhari-hari nggak mati-mati sudah. Mau bunuh satu orang saja kok repotnya kayak begitu. Kenapa nggak dipancung selesai kan sudah? Lebih murah, lebih cepat, lebih efektif kan sudah. Tapi perlu tuh kematian-kematian model seperti kayak kayu salib ini. Karena apa? Karena menjadi showcase. Satu orang dibegitukan, yang lainnya jadi takut sudah. Nah maka sama sudah, pemerkosaan itu seringkali menjadi seperti itu sudah. Dan di dalam dunia pada waktu itu sudah, Simeon, Lewi, pikirannya kurang lebih mirip. Dominasi. Jangan sampai ya adik kami bisa dipermain-mainkan, lalu kamu berasa kami bisa didominasi, kami bisa dikuasai. No! Kami butuh paling tidak menggertak. Dunia kita itu kan dunia yang gertak-gertakan sudah ya. Sudah kalau di jalan kan juga gitu kan ya, gertak-gertakan sudah. Lihat-lihatan gini kan ya. Moga-moga dia, padahal dalam hati ya agak takut juga ya, tapi moga-moga dia berani juga. Gertak-gertaan. Jadi kalau bisa, sebetulnya itu nggak ada yang kepengen lah, sampai baku pukul tuh nggak ada yang kepengen. Kecuali Pak Ruri mungkin ya, memang agak hobi dia gerak pukul gitu. Lainnya itu biasanya nggak terlalu kepengen lah, tapi kepengennya menang. Kalau bisa menang tanpa mukul, nah itu paling bagus kan gitu kan sudah. Jadi pemerkosaan itu seperti kayak tindakan apa ya? Saya lebih dominan gitu kan. Oh enggak, saya bunuh kamu gitu ya. Dominasian. Siapa yang lebih kuat? Lebih baik kamu saya lemahkan supaya saya lebih kuat. Itu polanya. Pada waktu Lewi motong-motong gundik kurang lebih juga mirip, sudah.
saya yang dipermalukan, saya yang direndahkan, dan saya tidak mau ini terjadi, maka lakukanlah perang saudara. Dan itu kan menakutkan, saudara ya. Perang saudara, itu ngeri sekali. Kitab Hakim-Hakim itu dibuka dengan kegagalan Israel di dalam melakukan perang suci. Memerangi orang-orang kafir, gagal. Memerangi suku Benyamin, sukses. Nah, ini kan kacau sekali, saudara ya. Menakutkan. Di dalam peristiwa keluaran, disertai oleh Tuhan, tapi polanya tetap sama. Anda itu mesti dihabisin. Anda-andanya tapi bukan orang ya kali ini, saudara ya. Orang-orang Israel yang lain, saudara, dihabisi supaya meredakan murka Allah. Tapi setelah itu, saudara, Israel, orang-orang Lewi dipanggil untuk mereka itu melayani sebagai imam. Lalu, saudara, tetap sama, melakukan upacara kurban, tetap sembelih-sembelihan, saudara. Dan tetap urusannya adalah Anda, tapi Andanya binatang. Kami domba, kamu saya sembelih, saya matikan untuk menjadi sarana pendamaian saya di hadapan Tuhan. Dan sekarang, saudara, kita bertemu dengan satu imam besar yang lain, yang berangkat dengan sistem operasi yang berbeda. Ini sistem operasinya bukan sistem operasi, bukan sistem operasi Lewi, pakai cara seperti itu. Sistem operasinya lain, sukunya pun lain. Di satu sisi kelihatannya seperti kayak kelemahan. Wah, nggak dari suku Lewi, mana bisa? Tapi justru jawabannya adalah, memang kita nggak pakai sistem operasi itu. Dari Melkisedek ya, iya dari Melkisedek. Tetapi ini bukan sekedar Abraham, Melkisedek, yes itu penting. Abraham, Melkisedek, Abraham itu lebih rendah daripada Melkisedek, itu penting. Tapi mari kita coba lihat tuh, sistem operasinya itu bukan sekedar beda judul. Satu judul Abraham, satu judul Melkisedek. Ternyata setelah dioperasikan ya beda. Ada kan ya, saudara, yang sistem operasi namanya beda-beda, tapi akhir-akhirnya ya mirip-mirip juga gitu kan ya. Androidnya Xiaomi sama Androidnya Huawei sama Androidnya apa gitu kan ya. Ini lain ini, pakai apa ya? Nggak tahu lah. Apalah namanya itu kan bisa aneh-aneh lah, masing-masing itu pengembangnya. Padahal ya setelah dilihat ya basicnya Android lah sama. Android ya gitu kan. Mau kasih nama MIUI ya gitu kan. Lalu apa? MUI gitu. Kui ya terserah lah sudah ya. Sistem operasinya Android ya sama, sudah sama. Urusannya adalah kamu atau mesti ada eksternal yang dihapuskan, dimatikan supaya saya masih hidup. Lewi, imam-imam besar yang lain itu setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini yang dilakukan Yesus. Dilakukan satu kali ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini bukan Android dengan nama yang berbeda-beda. Ini sistem operasi yang berbeda. Dan bukan cuma beda judulnya Melkisedek, sini judulnya Abraham, tapi sistem operasinya beda. Bedanya apa, saudara? Bedanya adalah kita mendapati di dalam Yesus Kristus, saudara, kita tidak ketemu tuh cerita-cerita menghabisi di luar supaya saya hidup, nggak ketemu. Saudara cari mirip-miripnya dengan ceritanya Dina dan Sikem, kok ya nggak mirip. Mau dimirip-miripkan dengan ceritanya Lewi yang lain, nggak mirip, saudara. Ada, kalau kita kepingin tahu ya, satu kemiripan ada. Kemiripannya adalah ada pertumpahan darah. Dua kemiripan. Yang kedua, saudara, kehilangan warisan yang besar. Lewi kehilangan warisan besar, ya kan? Saudara setuju kan ya kalau saya sebut kehilangan tanah itu kehilangan warisan besar? Nah, buktinya tadi saya kasih contoh kan ya, saudara ketawa kan ya. Mau nggak jadi anak keempat? Mau nggak? Gitu kan ya. Kadang-kadang hal seperti ini penting untuk apa ya, menggoda nurani kita itu penting, saudara. Saya pernah bayangkan ya, kalau Anda itu punya anak kecil umur 3, belum terlalu banyak mengerti apa-apa, atau sudah punya suami atau istri atau orang tua yang kena penyakit yang gawat, atau anak yang sudah masih sangat sayangin, saudara, lalu kena penyakit sangat gawat, dan saudara mendapatkan berita dari dokter umurnya tinggal 1 hari atau tinggal 5 hari, kira-kira dokter akan ngomong apa? Dokter nih ya, yang tidak Kristen akan ngomong gini, udahlah, mau makan apa kasih, mau pengen apa kasih, kesian, tinggal sebentar, udahlah. Nah kalau sekarang saya ngomong sama saudara begini, kurang 5 hari loh, udah kasih semuanya yang terbaik. Jadi kalau anak kita merengek-rengek, saya minta susu coklat, enggak. Loh kenapa? Betul tinggal 5 hari, waktumu enggak ada untuk minum susu coklat. Terus waktunya ngapain? Dalam 5 hari, saya akan habiskan perjanjian baru untuk kamu. Dengar ya, dengar. Anaknya begini ya. Tapi kita tahu itu yang terbaik kok. Sudah lakukan yang mana tuh? Well, sekali lagi sudah. Kadang-kadang tidak mudah ya untuk memikirkan hal seperti ini, sudah. Bagi orang-orang Lewi, sudah, tidak punya tanah itu serius, sudah.
Harganya itu besar sekali, tidak punya tanah. Dalam hal ini, Yesus punya kemiripan. Dia bukan sekedar tidak menerima warisan yang besar, tapi dia memilih untuk kehilangan itu. Saudara, tanah warisan. Loh, seluruh bumi kan punyanya dia, saudara. Seluruh alam semesta punyanya dia. Sorga juga punyanya dia, saudara. Sorga, saudara. Tapi dia meninggalkan sorga. Dia turun, saudara. Dia bukan cuman awalnya nggak punya, ya. Israel kan awalnya nggak punya, ya. Dijanjikan sama Tuhan. Abraham, kalau kemarin Pak Tong ngomong gitu ya, jalan malang mujur, kalau Pak Tong bilang gitu. Itu Abraham gitu ya. Jalan kamu, Malang mujur, Malang Solo, gitu kan ya. Jalan, dan daerah itu yang nanti akan diberikan kepadamu. Asalnya bukan punyanya Abraham, bukan, tapi nanti akan dikasih kepada kamu. Asalnya bukan punya dia, akan dikasih, tapi ada suku yang akhirnya tidak punya karena dia berdosa. Kalau sorga, Bapak itu nggak perlu ngomong sama Yesus, kamu jalan-jalan dulu di sorga, nanti itu jadi kepunyaanmu. Enggak, itu Bapak punyanya dia juga, saudara. Sepenuh-penuhnya punyanya dia, saudara. Tetapi dia meninggalkan itu. Bukan cuma dia itu tidak dapat apa yang memang bukan punyanya dia lalu dijanjikan, tapi yang memang punyanya dia sengaja kehilangan itu. Dia sengaja melepaskan itu. Dan bukan cuma itu, saudara. Di dalam pertumpahan darahnya, polanya berbeda. Polanya bukan lagi darahmu atau darah binatang saya tumpahkan untuk saya, tapi darahku aku tumpahkan untuk kamu. Ini, saudara, yang membuat imamatnya Yesus itu jauh melampaui imamatnya Lewi. Bukan sekedar judulnya Melkisedek sama Abraham, tapi sistem operasinya seperti ini, saudara. Maka penulis surat Ibrani boleh berkata, saudara, kepada orang-orang pembaca surat Ibrani, sekarang kamu mau kemana? Apakah kamu akan bertindak waras dengan mengatakan, yes, kalau gitu saya punya yang jauh melampaui imamannya orang-orang Lewi, saya akan terus stay di sini? Atau kamu akan murtad, dalam tanda kutip ya, relapse, balik kepada Yudaisme, balik kepada yang lebih rendah itu. Dan tampaknya, saudara, saya percaya ya, kita kan adalah orang reform ya, kita percaya bahwa tidak ada orang yang akhirnya jatuh lalu kehilangan keselamatan, nggak ada ya. Artinya, saudara, ucapan ini berhasil bagi mereka. Surat ini, homili ini berhasil bagi orang-orang Ibrani. Mereka mulai melihat, iya ya, sistem upacara korban ala Yesus yang kehilangan karena kemauannya sendiri, dengan aktif ya memberikan dirinya untuk membuat orang lain itu hidup. Kami mau mengikuti yang ini, saudara. Sekarang, saudara, kalau kita yang saat ini ditanya, saudara, kita ya, orang-orang Solo, orang-orang Indonesia ini, saudara, mau kemana? Ini yang kita miliki, saudara. Yang kita miliki adalah Yesus Kristus yang seperti ini, saudara. Kita mau kemana? Saya pikir jawaban yang waras adalah nggak mau kemana-mana. Dan bukan cuman nggak mau kemana-mana, saya akan ajak orang yang ada di mana-mana untuk datang kemari. Karena kita nggak ketemu opsi yang lebih baik untuk genap ciptaan, saudara. Nggak ada opsi yang lebih baik, saudara. Opsi apa yang lebih baik, saudara? Kalau sudah mendapatkan saya punya pemimpin yang sistem operasinya adalah secara aktif saya sergap orang dengan korban, dengan kasih, dengan cinta, rela memberikan diri untuk menjadi benefit bagi orang lain, saudara. Saudara bisa coba bayangkan, saudara, kalau bumi kita dipenuhi dengan orang-orang sedemikian, akan menjadi seperti apa bumi kita? Kemarin pada waktu di Grab, saudara, saya ngobrol-ngobrol sama supir Grabnya, saudara. Lalu ketika mau cerita-cerita, saudara, ya dia berusaha untuk mengatakan bahwa pokoknya semua agama sama saja, gitu ya. Awal-awalnya saya ngomong, ya sudah kamu jadi Kristen aja ya, gitu ya, kan sama aja, gitu ya. Nggak mau dia, gitu. Tapi lalu saya sempat mengatakan bahwa ya di dalam banyak agama itu ada cerita-cerita kekerasan, ada cerita-cerita peperangan. Lalu dia ngomong, oh di dalam Kristen ada juga yang radikal ya, ada juga yang keras dan radikal. Ada, saya termasuk, saya bilang gitu ya. Saya termasuk simpatisan tuh, Kristen radikal, fanatik total, saya bilang begitu kan. Loh iya, saya lebih percaya Yesus Kristus itu Tuhan daripada saya percaya kalau saya ada. Sudah mau lebih gimana lagi, sudah. Terus dia agak kaget kan, sudah. Iya, cuman saya bilang Kristen itu ya totalitasnya, fanatiknya yang paling penuh ya. Dan saya pikir saya masih belum ya fanatik seperti itu. Fanatik yang paling penuh, kerasnya yang paling keras adalah mereka itu keras seperti Yesus Kristus. Dibujuk-bujuk loh, sudahan. Kiranya Allah melepaskan kau dari dari penderitaan macam-macam. Minggir kamu setan, kan begitu, sudah. Keras sekali dia, keras sekali, sudah. Gak bisa ditekuk-tekuk. Pokoknya maunya ini ya ini. Selainnya ini gak mau. Maunya dia apa sih? Maunya dia mati di atas kayu salib untuk memberikan cintanya bagi kita, sudah. Itu model fanatisme, model kerasnya Kristen yang model seperti itu, sudah.
Lalu saya ceritakan kepada dia, oh gitu toh Pak, gitu kan ya. Iya, mau jadi Kristen ya? Enggak, tetepan gitu ya. Ya, butuh Roh Kudus sudah. Ya tentu saja challenging sudah. Challenging ya, kita bisa ketawa-ketawa sudah, disuruh hidup seperti itu juga enggak tentu mau kan sudah. Challenging, tentu saja butuh Roh Kudus membukakan kita. Tapi biarlah sudah setidaknya kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kita, membuat kita itu semakin ya, sadar. Ini yang kita punya sudah. Dan ini adalah dalam tanda kutip sudah ya, klub atau gerakan yang kita hidup di dalamnya. Itu adalah aturan main kita. Itu adalah software, itu adalah sistem operasinya kita, saudara. Kiranya Tuhan boleh bekerja di antara kita dan menyadarkan kita, saudara, bahwa imam besar kita, yang kita hidup berbagian di dalamnya adalah imam besar yang sedemikian. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Yesus Kristus, imam besar kami yang agung. Kami bersyukur untuk pengorbanan yang telah dikaruniakan kepada kami, dan kami bersyukur untuk karunia-Mu yang memasukkan kami di dalam agendanya, di dalam gerakannya. Kami sungguh rindu Tuhan, ketika orang-orang boleh menyaksikan kehidupan kami, cinta kami, aksi-aksi kami, mereka pun boleh melihat apa yang kami saksikan dari Yesus kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin.